Kamu teh memang agamanya Kristen? Iya, Kristennya Protestan. Protestan. Emang sejak lahir Kristen? Enggak. Lahirnya Muslim. Akhirnya beragama Islam. Ya, dekat dengan Tuhannya dan dapat jodoh. Amin. Berharapnya saya bilang aminnya kenceng banget. Pasal jomblo. Ya, oke. Ya, itulah kehidupan dan sikap kita itu adalah sikap saling menghormati. Kita boleh dong berbeda keyakinan, tetapi kita ini satu bangsa. Apalagi dia supunya Sunda ngomongnya Sunda, sepuh Sunda. Dan dia tiap pagi selalu jam 4:30 udah ngingetin saya jadwalnya ini. Bagus, dia bangun subuh walaupun tidak sholat subuh. Oke. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum, bishim habasyah. Salam aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habagat, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habagat baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dukung dalam doa dan bawa pelayanan Habagat dalam doa syafaat Bapak Ibu. Karena beberapa hari ke depan, tepatnya hari Senin, saya bersama dengan Bang JDP berangkat lagi ke daerah pedalaman Sumatera, khususnya untuk memberitakan Injil, menguatkan anak-anak Tuhan di pedalaman dan juga menjangkau kembali mereka yang sudah undur dari hadapan Tuhan alias mereka yang sudah dimukallafkan. Nah, saudaraku, kali ini saya bersama dengan Bang JDP, kita tidak akan memberitahukan daerah mana yang kita kunjungi, pedalaman mana yang kita kunjungi, menyangkut beberapa hal yang harus kami jaga. Karena pengalaman kami, setelah kami bawa mukallaf di pedalaman kembali kepada Kristus, di belakang kami, di saat kami kembali, Bapak Ibu, itu mereka dikunjungi kembali, ya. Dikunjungi kembali, dirayu kembali dengan berbagai cara, saudara. Tetapi puji Tuhan, kita selalu mementori orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhan. Jadi kita tidak lepaskan begitu saja, tidak. Tetap setelah mereka kembali kepada Tuhan, kita ajari mereka, kita didik mereka, bahkan kita mentori, dan juga kita serahkan kepada hamba Tuhan setempat. Nah, ini yang harus kami jaga kali ini, makanya kami tidak memberitahukan lagi di media sosial, pedalaman mana, di desa mana, di daerah mana. Yang jelas di daerah Pulau Sumatera, pedalaman Sumatera. Bapak Ibu dukung dalam doa, ya. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, para pencinta Injil Habagat, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video. Dan ternyata saudaraku, staf daripada Bapak Didi Mulyadi, salah satu stafnya itu murtadin, saudaraku. Nah, bagaimana cuplikan videonya? Mari kita simak sama-sama. Kamu teh memang agamanya Kristen? Iya, Kristennya Protestan. Protestan. Emang sejak lahir Kristen? Enggak. Saya tuh baru tahu kalau salah satu staf saya yang baru bernama Yanti, yang tinggi, putih, jerawatnya banyak, itu agamanya Kristen. So, baru tahu dia sekarang. Jadi hari Sabtu dia Natalan. Nggak tahu dia mau mudik kemana. Orang rumah aja nggak punya. Saya ketemu dia itu karena waktu itu ada anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, yang bapaknya ke Kalimantan, ibunya jadi PRT, nggak tahu udah balik apa belum, sudah kontak sama anaknya belum. Ternyata dia diurus oleh tante sepupunya, kakak sepupunya, apa istilahnya saya nggak tahu, namanya Yanti. Saya baru tahu dia mau bilang hari Sabtu mau libur, emang Sabtu minggunya libur, kenapa? Mau Natalan, katanya sini Nat, kamu. Oh, aduh. Biar nggak bolak-balik, kan? Nah, kamu teh memang agamanya Kristen? Iya, Kristen apa? Maskernya buka aja. Protestan, Mak. Awas jauhan, jaga jarak, bukan krim. Kristennya Protestan. Protestan. Emang sejak lahir Kristen? Enggak. Lahirnya Muslim. Akhirnya beragama Islam, KTP, kamu teh. Lahirnya dikasih identitas Islam. Dulu bapaknya siapa? Sudiana Islam. Orang mana Pak Sudiana? Orang Jatiluhur. Sekarang masih ada? Ada. Di mana? Di Jatiluhur.
Suka ketemu ya? Jarang sih pas, soalnya pas saya jarang ke sana. Kamu diakui sebagai anak oleh bapak kamu, Diakui, cuman kan bapak sekarang gitu, usahanya mangkok gitu. tapi diakui sebagai anak. Di akte kelahirannya ada. Ya akte kelahiran ada, cuman di KPA enggak kan udah punya keluarga baru. Bu, akte kelahiran kamu BIN-nya Suryana. Suryana. Ada aktenya. Jangan-jangan kamu nggak diakui. Soalnya saya banyak menemukan anak perempuan yang nggak diakui bapaknya. Adik saya yang nggak diakui. Siapa? Deborah. Deborah teh ya. Yang di rumah ada kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA laki-laki, Perempuan. perempuan. Iya. Kayak kamu gitu banyak jerawatnya. Iya. Kenapa nggak diakui adik kamu? Karena kan bapak sama mama cerainya itu gara-gara mama pilih agama. Oh itu bapak sama mama cerai. Gara-gara mama pindah agama. Terus? Dari tidak papa nggak ada yang setuju. Jadi disuruh Pak, ibu kamu pindah agama ya. Bapak nggak ada yang setuju. kecuali bapak. Kalau bapak mas asalnya sih setuju-setuju aja. Terus cerai. Dipaksa cerai sama anda. Dalam keadaan cerai itu hamil. Emang hamil oleh bapak kamu? Iya. Diakui? Nggak diakui. Karena takut dia datuk warisan kali, nggak tahu lah. Sampai sekarang jadi adik saya yang Kalau jadi dicantumin di akte kelahiran Binti? binti ya, badannya Suryana. Masih? Akte ya. Masih? Berarti diakui dong secara negara? Kalau lihat secara negara ya diakui, cuma itu juga tadinya kan punya bapak tiri namanya sama. Suryana? Nah dia jadi itu Deborah itu aktenya anak ke-1. Oh jadi anak ke-1 dari bapak tiri? Ya dari enggak anak Makanya bapak tirinya namanya Suryana. Ujang Suryana dulu. Jadi bintinya, bininya Bian Suryana. Suryana yang mana? Lagi yang bapak saya. Bapak asli. Iya. Tapi di situnya jadi anak ke-1. Kenapa disebut masukin anak ke-1? Ya karena kan dulu yang penting kan punya akte aja dulu gitu, Pak. Sedih juga keluarga kamu perjalanan hidupnya. Nah, ibu kamu dari mana asalnya? Dari aslinya Bandung. Aslinya Bandung. Ical. Kuramota Cicalengka Calkama atau Sarua Lemur. Nah, aslinya Bandung. Terus Merantau ke sini di Jatiluhur. merantau ke Jatiluhur sama orang tua. Ketemulah sama bapak yang orang Jatiluhur. Bapak kerja di mana dulu? Dulu supir kita. Oh, supir. Suka ngutin ikan dari Jatiluhur ke Lampung. Tak. Iya, tidak Jakarta. Kadang pernah ke Lampung 4 kilo. Sama dengan si Dadala nah nasibnya. Berarti pernah mampir dong ke tempat ya gitu yang minum kopi 300 ribu kalau apa dulu waktu itu. Iya, biasanya. Ya ada yang suka gitu katanya ceritanya. Pertanyaan saya, ya ini mah karena kalau beragama pribadi ya. Ibumu jadi pindah jadi Kristen ceritanya gimana? Dulu waktu jadi TKW di Malaysia, pernah jadi TKW. Mama teh pernah kerja di Malaysia, jadi TKI. Terus di sananya sama siapa majikannya? Majikannya Buddha. Buddha. Ya Buddha. Wah. Ya Buddha. Tapi kamu bukan keturunan Cina bukan? Asli orang Sunda. Arab Indah ya. Pasti. Hah? Putih ikut ke Saya siapa? Bandung, Bandung daru keput. Kata siapa lebih banyak loba kamu teh. Kali dirawat ikut ke siapa? Oh jerawat ikut ke bapak. Nah jadi ikut jadi TKI. Nah kemudian majikannya muda. Nah terus? Terus mamaku ada semacam tragedi gitu ya. Ini tuh gendang telinganya pecah. Gendang telinganya pecah waktu jadi pembantu. Ya sisa rumah tangga ada Malaysia. Terus kata dokternya itu bakal tuli permanen. Didoain sama anaknya Gendang telinganya itu pecah. Kemudian bakal tuli permanen kata dokter. Kemudian anaknya majikan itu Kristen. Anaknya majikan Kristen. Ya terus dibawa ke gereja, didoain sembuh. Oh, dibawa ke gereja, didoain sembuh. Akhirnya mama mempelajari, kan dikasih Alkitab. Mempelajari itu kan waktu saya umur kalau nggak salah 3 tahun mau pergi. Jadi pas saya mau masuk kelas 1 SD, mama pulang. Saya kelas 3 atau kelas 4 kalau nggak salah mau baru masuk Kristen. oh jadi dia pulang dulu. Iya pulang. Dia pelajarinya di Malaysia apa di sini? Di Malaysia sama di sini. Oh di sini pelajari gitar. Iya. Nah, setelah di sini dipelajari gitar terus Ya percaya. dia percaya pindah agama. Pindah agamanya waktu itu di Malaysia atau sudah di sini? Di sini.
kelas 4 SD saya. 4 tahun setelah kejadian itu. Oh, 4 tahun setelah kejadian baru dia pindah agama ya kan? Sampai sekarang. Sampai Nah, akan itu mama. Mama kan orang itu hak pribadi ya, kita nggak bisa mencampuri. Pindah agama karena ada sebuah peristiwa. Nah, pertanyaan saya, kamu Kristen sejak apa? baru tahun kemarin Pak dibaptisnya mak. Tahun ini deh, Juli kalau dibaptisnya. Tahun ini Iya, dibaptisnya. Terus sebelumnya Islam. sebelumnya Islam. Tapi KTP. Iya, tapi dari SD, SMP, SMA ya jadi nyari jati diri gitu. SD SMP nyari jati diri. Terus menemukan jati dirinya gimana? Waktu di Singapura kemarin. Oh, kamu pernah jadi TKW juga. Kamu pernah jadi TKW di Singapura? Iya, 2 tahun. 2 tahun, lulus SMA. Iya, Usia berapa? 21. 21 tahun. Kamu pergi ke Singapura jadi TKW. Di Singapura di mana? Ya, sampai Nggak mau berani di sana. Gadis lagi, sampai mau bunuh diri. tinggi lagi, putih lagi. Nah, terus sampai bunuh diri gimana? Ya karena kerjanya nggak sesuai. Asalnya dijanjiin apa di Singapura? Di pabrik. Terus Tahu-tahu jadi TKW ngurus asalnya dijanjiin kerja di industri, di pabrik di Singapura. Tahu-tahu jadi pet. malah jadi asisten rumah tangga. Dulu sekarang mah asisten rumah tangga, dulu pembantu rumah tangga. Sekarang mah asisten rumah tangga. Mau Indonesia mah orang lain buruh, kita mah bukan buruh, kan bukan pekerja, karyawan. Yang penting kan ternyata sekarang isunya buruh yang lebih dominan dibanding kalimat karyawan. Waktu karyawan gajinya kecil, waktu buruh mana naik gajinya. Apalagi sebelum waktu tahun-tahun yang lalu, sekarang masuk usaha yang udah ada aturannya. Nah, kamu jadi asisten di orang mana? Cina. Orang Cina. Agamanya? Agamanya kalau nggak salah waktu itu Hindu. Hindu. Iya, yang pertama ya. Ya kali orang Cina banyak. Ya mungkin lah. Setelah sehari kerja kabur. Oh, 11 hari kerja di situ kabur. Iya. Terus 11 hari kabur, terus dibalikin ke agent, disuruh ganti rugi 45 juta. wow, kabur karena tidak cocok. Iya, karena tangan saya sampai mau copot-copot ini. Kenapa? Nyucinya harus pakai tangan sehari sampai 5 ember. Oh, nyuci harus pakai tangan. Nggak boleh pakai mesin cuci. Nggak boleh. Mesin cuci juga nggak boleh. Katanya di sana listrik sama air mana? Jadi kamu bilang hidup di Singapura senang. Kata siapa? Potongan gaji juga lah. Kamu bilang orang Singapura jauhnya lebih nikmat. Kata siapa? Di Singapura flatnya kecil-kecil, apartemennya, listriknya mahal, airnya mahal, makanya nggak kawin karena biaya hidupnya mahal. Karena biaya hidupnya mahal, orang berpikir nggak akan kuat untuk nikah, berumah tangga, ya kan? Kemudian kenapa orang-orang yang tua juga masih bekerja? Karena tidak ada yang ngurus. Karena di rumah dia harus punya perawat, bayar perawatnya mahal, biaya hidupnya mahal, sehingga yang tua pun pilih kerja. Di Indonesia listrik murah, bebas. Tiap hari ulin kemana saja, tukang sayur datang ke rumah, tukang buah datang ke rumah, tukang bakso datang ke rumah, tukang soto datang ke rumah. Cuman jodoh yang nggak mau datang. Ma Bufinya dia jomblo sampai sekarang. Nah, karena mahal, akhirnya pakai itu tangan. Iya. Kamar mandi ya segala pokoknya. Oh, jadi akhirnya pakai cuci tangan sendiri sampai hampir copot kukunya. Iya, tidur di bawah meja makan. Kenapa nggak di kamar? Nggak dikasih kamar. Nanti malam jam 1 atau jam 2 majikan pada minum bir di atas meja makan. Kamu tidur di bawahnya? Yang pertama kali saya kabur. Majikan minum bir jam 2 malam di atas meja. Kamu pembantu di kolong meja. Tidur di situ. Kayak budak dong. Iya. Tidur jam 1 malam, bangun jam 5 pagi. Artinya majikan lagi minum bir kamu nggak dengar karena kaki capek. Iya, maksudnya denger, jadi takutnya kan kebanyakan kan ada cerita-cerita gimana gitu, takut apa ya? Ya, jadi ketakutan sendiri. Ketakutan diri. Ngerti gitu bahasanya? Ya, awalnya emang enggak. Lama-lama ngerti. Nah, dia suka ngomongin apa kalau lagi minum bir kamu di kolong?
Soalnya suka bukan bahasa Chinese sih Pak kalau ngobrol sama akongnya. Terus Kalau bahasa Chinese saya nggak bisa. Chinese nggak bisa bahasa Inggris nanti. Kalau bahasa Inggris. Di situ di kolong apa yang diomongin? Ya nggak tahu kalau ada ketawa-ketawa gitu. Kamu teh bangun kamu? Ya bangun tapi merem gitu pura-pura dipaksa tidur. Soalnya kan dari jam 5 pagi sampai jam 1 malam tuh nggak berhenti. Bekerja terus. Kuatnya cuma 11 hari. Buatnya 11 kali. Gajinya berapa kok? Waktu itu katanya $500, tapi 8 bulan saya nggak dapat gaji sama sekali. 40 juta. Ditipu. 11 itu kan 11 11 hari berhenti. Disuruh kalau mau pulang disuruh Pulangin. tebus 45 juta. Akhirnya kamu kan berhenti tuh. Udah 11 hari kerja di situ berhenti. Kamu kembali ke agen. Kembali kan. Nah, setelah kembali ke agen, Tadinya saya maksa pulang. makanya pulang harus bayar 40 juta. Orang ke sana mau cari duit, pulang bilangin duit. Ya, untung ada agent yang baik katanya. Kalau mau saya cariin lagi. Tapi kan kalau ini harus nyari lagi majikan itu kena potongan lagi Pak 2 bulan. Jadi 10 bulan totalnya. Saya mohon supaya nggak. Oh, sekarang oleh agen harus cari majikan lagi. Iya, harus cari majikan. Dapatlah agen baru. Dapat majikan baru. Dapat majikan baru. Terus Baik Pak. baik. Orang, cuman kakek sama nenek doang. Orang mana itu? Orang katanya kalau yang perempuan Singapura tuh oleh Melayu. Jadi Singapura turunan Melayu. ya Singapura turunan Melayu. Yang Asli orang Singapura. yang cowoknya, sesernya. Kalau mamnya itu asli Malaysia. Omamnya asli Malaysia. Dua-duanya baik banget. Baik banget, udah kayak anak. Dapet aja itu. Ciri baiknya apa? Dikasih kamar, makan satu meja bareng dengan mereka. Saya setiap ulang tahun dirayain, dikasih sepatu harga 2 juta. Dikasih kado. Sepisara. Oh, pokoknya kerjanya Dikasih ini aja HP kan dikasih dia ini ini HP dari dia. Iya, saya cuma bayar 2 juta waktu 2 juta. Kamu belum beli HP yang baru sama kerja sama saya? Belum, baru sebulan kayaknya. Nah, terus itu kerja sama dia. Iya. Nah, terus Iya, betah. 2 tahun. Betah. Enak. Terus duit yang 8 bulan nggak dibayar ya kapan? Ya itu keterusannya tuh kan jadi selama 8 bulan tuh nggak dibayar. Sama yang orang Malaysia itu. Iya, yang dia baru yang baik Duitnya mana? katanya jadi majikan itu ngambil saya itu udah bayar duluan ke agent. Oh, yang agent yang dianggap baik itu. Iya, enggak ya. Jadi hitungannya itu katanya ya. Jadi agent Singapura tuh kayak beli saya ke agent agent Indonesia. Jadi Yang non beli, kan gua beli. jadi majikan tuh bayar duluan ke agent. Jadi itu mah nggak tahu lah yang bener pengeluarannya berapanya. Berarti yang itu untuk dibayar utang yang 40 juta itu kali. Iya kayak. Iya kan? Yang bayar kontrak yang sama yang sama yang dulu. yang galak itu mungkin dibayarin. Gitu. Iya, jadi tapi tetap saya selama 8 bulan kerja Pak. Tidak ada, cuma tidak jadi bayar yang 40 juta. Nggak jadi potong gaji. Dipotong gaji. Tapi sama itunya sama majikan yang baik itu kamu ini nggak dikasih nggak? Enggak sih. Artinya walaupun saya udah bayar saya kasihan sama kamu kasih. Enggak sih, cuman kalau makan itu royak. Jadi dia itu kalau masalah uang pelit sampai saya pulang aja setengah bulan kan hitungannya. Saya tuh ngarepnya sebulan kali dikasih ya gaji. Taunya enggak, tetep aja. Jadi kamu kerja di Singapura itu kerja bakti aja? Iya, 8 bulan kerja bakti. 8 bulan, cuman ikut makan doang, sama ikut tidur, sama punya HP dibeliin majikan. Yang lainnya, kamu tidak dapat duit sama sekali. Waktu berangkatnya ngeluarin duit? Enggak, dikasih saya 2 juta. Sama sama sponsor. Sama sponsor. Pokoknya kamu diperjualbelikan aja. Masih alhamdulillah kamu selamat putuh baliknya. Nah, selesai 8 bulan di Singapura. Iya, 2 tahun jadi. 2 tahun kurang 1 bulan. 8 bulan selesai. Yang berikutnya dapat majikan sih? Enggak, jadi lanjut. Kontraknya itu sebenarnya 2 tahun. Jadi cuma 8 bulan nggak dapet kan. Yang berikutnya masih sama orang Malaysia itu yang baik hati ya. Kamu nerusin. Sampai 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 4 bulan. Itu mah kena gaji. Yang 1 tahun 4 bulan kena gaji. Berapa gajinya tiap bulan? 500 dolar. Kalau dirupiahkan? Ya kadang kalau misalkan dolarnya lagi bagus 5 juta atau enggak lebih gitu. 5 juta. Udah 2 tahun kontrak selesai, dapat duit. Punya duit berapa? Pas pulang saya bawa 19 juta. 19 juta. So dikirim. Kan dikirim. Oh, dikirimin tiap bulan. Ke siapa dikiriminnya? Ke pacar? Bukan buat mama, buat adik. Oh, mama, adik yang tidak diakui itu. Bayar kontrakan, sekolah, selesai, tinggal 19.
Wah, 19 juta lumayan lah, anak gadis dapat 19 juta, gede. Nganggur 1 tahun. Terus kemudian di sini nganggur setahun. Iya, kerja lagi tuh Januari tahun 2020 di kapal api. Nah, Bukan yang masuk Kristen itu? Yang masuk Kristen itu waktu? kemarin pas bulan Bukan. Yang- Waktu pulang dari Singapura belum masuk Kristen. belum Waktu kerja di orang Malaysia belum masuk Kristen. belum tapi suka ikut gereja, suka doa. Nah, kemudian ikutlah pulang di sini belum jadi Kristen. Belum, secara KTP belum. Cara KTP belum. Terus Ya terus pas bulan Juli itu pas saya kerja nih kerja dulu kerja sini. Nganggur setahun, duitnya habis. Habis itu kerja lagi ya lagi jadi di kapal kapal api di Kerawang. Terus kerja di kapal api di Kerawang terus sampai di bulan November akhir tahun ini, tahun kemarin 2020. sampai bulan November akhir 2020 kerja di situ. Gajinya 5 juta. 4.500.000. Iya, 5 juta per 600. Bagian apa? Bagian reject Reject. ya. Reject Itu bagian apa sih? jadi ngebukain lagi kopi-kopi yang reject. Oh, kopi yang BS. Usaha yang B. Dibukain lagi. Di gimana ya? Jadi pisahin nanti dimasukin lagi. Kenapa di reject? Karena misalkan beratnya nggak ini. Tetap kopinya beda bukan? Bukan. Kalau nggak misalkan kemasannya kifi. Terapi. Balik bagian gitu. Punya pacar? Di sana. Yang deket ada. Oh, ngaku aja jujur punya pacar. Agamanya? Muslim. Terus? Pacaran? Berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Kenapa nggak jadi nikah? Ya kan ngaruh. Beda agama? Beda agama? Enggak apa-apa. Anak Pribadi masing-masing. nantinya kasihan anak-anak. Oh, kasihan anak-anaknya. Jadi akhirnya Susah. putus gara-gara beda agama. Akhirnya putus gara-gara beda agama. Bebas aja tuh. Bisa pak. Kok gak bisa pilih ya? Saya agak. Jadi sekarang itu ikut sama saya, ya kan, kerja dicatat, ya kan. Nah, kemudian pasti cari jodoh. Cari jodohnya pengen si Suima. Kamu nggak akan bisa jadi jodohnya. Kamu nggak akan bisa jadi jodoh. Kamu juga nggak bisa jadi jodohnya. Terus siapa sih itu? Yang bujangan? Jam-jam. Si jam-jam yang malam dapat bencong? Nggak bisa juga jadi jodohnya. Karena tidak seiman, ya kita nggak bisa dong mencampuri urusan dia. Ya terserah lah mau pilih jodoh siapa saja. Mau seiman, mau tidak seiman, itu urusan dia, urusan pribadi. Dia pilih yang seiman, ya hak dia. Kamu Natalannya di gereja ini mana? Di TK Pelangi Di situ. Ya, sementara ini di mana? lewat Zoom. Cur, ya oke. Sementara ada berapa jamaah? Itu Kristen apa di situ? Protestan. Protes. Kan banyak gereja yang lain. Udah dari dulu dari mama pas masuk pertama kali ini di situ. Oh, ada berapa orang di situ? Kayaknya puluhan. Puluhan ya. Nah, puluhan. Kebanyakan dari suku mana? Kebanyakan sih campur sih pak. Ada Batak ada, Chinese ada, ya Jawa ada. Orang Sunda mah? Saya Cuman kamu doang nggak? Kenapa nggak ikut di gereja pas Sunda? udah nyaman di gereja. Udah nyaman di gereja itu. Nggak bisa pindah gereja. Jadi Saya tanya, misalnya kamu biasanya di gereja itu, kemudian ikut ke gereja yang Pasundan, bisa nggak apa-apa kalau sosialisasi sih nggak apa-apa. kalau ikut ibadah? Bisa aja, cuman karena udah kayak keluarga. Jadi di sisku kan sistemnya kayak keluarga. Oh, jadi yang Protestan ini satu ikatan kekeluargaan. Oh, itu. Jadi kalau kamu nggak ada kerjaan, bisa minta dong sama yang lain. Kemarin kan waktu di kapal api yang masukin orang. Oh, yang masukin orang gereja. Kalau ikut sama saya, nggak ada yang masukin. Ya kan? Sendiri. Karena ini lagi ngurus anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan kerjanya juga bagus dia. Kerjanya bagus. Gitu, kerjanya bagus. Nah, terus ke gerejanya berapa? Pagi kalau minggu Kena kalau malam Natalan dari jam berapa sampai jam berapa? dari biasanya jam 6 sampai jam 8 paling telat. Jam 6 sampai jam 8. Terus pulang.
Terus besok lagi gereja jam berapa? Kalau hari Minggu jam 9 sampai jam. Enggak, kan Natalannya tanggal hari Sabtu. Iya. Kamu ke gereja juga? Iya. Pas Natalan. Minggunya. Hari Sabtunya. Oh, hari Sabtunya Pas hari tanggal 25-nya. nggak ada acara Pak kalau digerejain. Kemarin kan diunduh kemarin Kabar itu? tanggal 22. Oh, jadi yang acara untuk tanggal 25 ditarik tanggal 22. Sudah selesai. Iya, karena kan kebanyakan tanggal 25 itu ngerayainnya inti sama keluarga. Oh, jadi tanggal 25 itu merayakan di rumahnya masing-masing. Kamu ngerayain di rumah kamu nanti? Ya pengennya nih. Di kontrakannya dirayain. Oh. Nanti dipasangin pohon Natal. Nggak beli Pak. Mau beli. Minta sama dia. Nah. Ya jelas kan akan ngerayain ya kan. Ya pasti dari saya pun ada tunjangan hari rayanya. Kamu kan dapat tunjangan hari raya Lebaran. Itu pun kalau saya ingat. Ini dapat tunjangan hari raya loh. Kalau Rey. Ya yang resta pun dapat tunjangan hari raya pasti ada. Tenang aja, selesai ini ada. Jadi kita nih, saya dan teman-teman Kang Deddy Mulyadi channel ucapin selamat. Semoga kamu bahagia bersama keluarga, dekat dengan Tuhannya, dan dapat jodoh. Amin. Berharapnya saya bilang aminnya kenceng banget. Pasar jomblo. Ya, oke. Ya, itulah kehidupan dan sikap kita itu adalah sikap saling menghormati. Kita boleh dong berbeda keyakinan, tetapi kita ini satu bangsa. Apalagi dia sukunya Sunda ngomongnya Sunda, sepuh Sunda. Dan dia tiap pagi selalu jam 4:30 udah ngingetin saya jadwalnya ini nih. Bagus, dia bangun subuh walaupun tidak sholat subuh.